Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama saya Bu Zakiah, yaitu aspek fikih tentang sumber hukum Islam. Kita akan lihat materinya. Sumber hukum Islam ada 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan juga ijtihad. Pertama kita akan mengetahui apa itu hukum Islam. Hukum artinya seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui oleh sekelompok masyarakat, yang disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang dan berlaku mengikat bagi anggotanya. Hukum Islam berarti seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang mengatur tentang tingkah laku manusia yang dibebankan kepada setiap mukallaf dan mengikat semua orang yang beragama Islam. Sumber hukum Islam ada yang disepakati atau muttafaq para ulama, dan ada yang masih diperselisihkan atau namanya mukhtalaf. Adapun sumber hukum Islam yang disepakati jumhur ulama adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan juga qiyas. Kita akan mempelajari atau mengetahui apa itu pengertian Al-Quran. Menurut bahasa, Al-Quran berarti bacaan. Ini dari kata qara'a, ya, bahasa Arab. Kemudian menurut istilah Al-Quran ialah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril yang dihimpun dalam sebuah kitab suci untuk menjadi pedoman hidup bagi manusia, dan membacanya termasuk ibadah. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Ini ada dalam firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Kita tadarus bersama-sama dulu surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Al-ayah. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara. An-Nisa ayat 59. Kemudian sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran mengandung 3 pokok pengetahuan yang mengatur tentang kehidupan umat manusia. Pertama, hukum yang berkaitan dengan akidah, yakni ketetapan tentang wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya dan para rasul dan juga hari akhir dan takdir. Kemudian yang kedua, tuntunan yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti, yaitu ajaran agar seorang muslim memiliki sifat mulia dan menjauhi sifat tercela. Kemudian yang ketiga adalah hukum yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia yang terdiri dari ucapan, perbuatan, perjanjian, dan lain-lain. Kemudian hukum yang kedua adalah setelah Al-Quran adalah Al-Hadis. Hadis menurut bahasa artinya perkataan. Menurut istilah hadis ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan atau takrir Nabi. Kemudian ini di dalam hadis itu juga ada kualitasnya. Jadi yang pertama adalah hadis makbul atau dapat diterima dengan sebagai pedoman yang mencakup hadis sahih dan hadis hasan. Kemudian hadis mardud itu tidak dapat diterima sebagai pedoman yang mencakup hadis dhaif atau lemah, dan hadis maudhu atau palsu. Sekarang kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama, hadis itu memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran. Kemudian yang kedua, memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Kemudian yang ketiga, menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak didapati di dalam Al-Quran. Hukum Islam yang ketiga, kali ini kita akan berbicara tentang ijtihad.
Ijtihad ialah berusaha sekeras atau bersungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapannya baik dalam Al-Quran maupun hadis, serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum yang telah ditentukan. Nah, ini jika tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, maka para ulama melakukan yang namanya ijtihad. Ini adalah landasan hadisnya ya, dari Tirmidzi. Bentuk-bentuk ijtihad. Yang pertama adalah ijma. Apa itu ijma? Yaitu kesepakatan pendapat para ahli mujtahid dalam segala zaman mengenai hukum syariah. Kemudian yang kedua adalah qiyas. Apa itu qiyas? Yaitu menetapkan suatu hukum terhadap suatu masalah yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang ada hukumnya karena keduanya terdapat persamaan atau ilat atau sebab-sebabnya. Kemudian yang ketiga adalah istihsan, yaitu menetapkan suatu hukum terhadap masalah ijtihadiyah berdasarkan prinsip-prinsip kebaikan. Yang keempat adalah masalihul mursalah, yaitu menetapkan suatu hukum terhadap suatu masalah ijtihadiyah atas dasar kepentingan umum. Nah, itu tadi adalah hukum-hukum di dalam Al-Quran. Ada 3 tadi ya. Ada di dalam hukum Islam. Jadi ada 3. Maaf tadi salah mengucapkan ya. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah ijtihad. Jadi sampai ijtihad dulu kita bahas kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.